Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah video terakhir di tema ini, ya, pembelajaran 5 dan 6. Untuk pembelajaran yang lain ada di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtun. Maka gunakan playlist, ya. Nah, biar enak. Sudah ada 110 video lebih, ya. Nah, linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Dan untuk pengguna HP, ya, karena link itu cocoknya untuk laptop atau komputer, ya, langsung saja tap di sini di channel. Nanti di dalam dicari playlistnya adalah kelas 3 buku tematik, ya. Ini komplit, ya, mulai dari tema 1. Oke, kita akan bahas pembelajaran 5. Kamu sudah belajar tentang alat transportasi, ya kan? Nah, apakah kamu selalu menggunakan alat transportasi? Ya, iya. Kita minimal goes sepeda, ya. Kita pasti nggak mungkin di rumah terus, ya, pergi ke suatu tempat. Ya, walaupun sekarang pandemi, paling tidak kita ke pasar untuk beli sesuatu. Ya, alat transportasi apa? Ya, ini, iya. Paling tidak, ya, kita menggunakan sepeda atau kita menggunakan motor, ya, motor diantar orang tua atau mobil mungkin, ya, ke sekolah atau belanja, ya. Apa kelebihan dan kekurangan selalu menggunakan transportasi? Kelebihannya, kalau kelebihan ini, ya, bisa cepat sampai kemudian tidak capek, ya, tidak capek. Ini kelebihannya, cepat sampai, tidak capek. Ya, kekurangannya tidak bisa melatih otot, tidak bisa melatih otot. Ya, kita butuh olahraga juga, ya. Kemudian, untuk kendaraan bermotor mengeluarkan polusi udara. Ya, jadi lebih sehat kalau jarak dekat jalan kaki, ya, lebih cepat itu. Nah, coba bacalah dengan suara nyaring, pergi dengan alat transportasi. Kalau jarak jauh, ya, kita pakai alat, ya. Kalau jarak dekat hanya cuman beli minuman atau apa, keluar sebentar, ya, kita nggak usah pakai kendaraan, ya. Atau kita pakai kendaraan yang sederhana yang tetap melatih kaki kita, yaitu sepeda, ya, sepeda goes itu, ya. Oke, pergi dengan alat transportasi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri, namanya pribadi, ya. Ada yang memiliki sepeda motor dan mobil. Ada juga yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum, yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Ada angkutan kota. Kita mengenalnya angkot, gitu, ya, angkutan kota. Ada bus, ada kereta, ya, atau mikrolet, ya. Angkot itu kadang kita menyebutnya mikrolet. Atau alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia pada intinya, ya, pergi dari satu tempat ke tempat lain. Namun, alat transportasi terlalu banyak di jalan menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya membuat udara kotor. Ini adalah pencemaran udara. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan transportasi pribadi sehingga jalan lebih longgar dan udara juga lebih segar. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Saat ini banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum, bus dan kereta. Apalagi sekarang mulai musimnya mobil dan motor listrik. Nah, ini akan bisa mengurangi. Ya, apalagi kalau listriknya didapatkan dari solar cell atau sinar energi matahari. Wah, ini sangat ramah lingkungan, ya. Atau sumber-sumber energi alternatif, bukan dari membakar bahan bakar fosil, ya. Jadi udara bersih, ya, lebih enak lah pokoknya, ya. Amati kembali teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu dapatkan pada teks, tuliskan pada bagian berikut. Informasi pertama, ya, kita akan cek di paragraf pertama. Ini paragraf pertama, banyak orang memiliki transportasi, ya. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi. Ya, banyak orang memiliki alat transportasi pribadi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi.
alat transportasi pribadi. Ya, bisa sepeda motor atau mobil. Ya. Kemudian paragraf kedua kita lihat apa informasi utama. Ada yang tidak memiliki, ya. Bagi yang tidak memiliki, mereka menggunakan transportasi umum. Bagi yang tidak memiliki transportasi pribadi ada bisa menggunakan transportasi umum gitu ya. Bisa menggunakan transportasi umum. Transportasi umum. Kemudian paragraf ketiga kita lihat di sini pergi, intinya masih membicarakan transportasi ini ya. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Ya ini. Alat transportasi bisa menguntungkan dan merugikan. Bisa menguntungkan dan merugikan. Ya. Untuk mengurangi kerugian dalam transportasi, kita menggunakan transportasi umum ya. Ya, nomor 4 untuk mengurangi kerugian dalam transportasi, kita bisa menggunakan transportasi umum. Nah, sama-sama kendaraannya, kalau kendaraan pribadi hanya mengangkut satu orang atau maksimal satu keluarga. Tetapi kalau kendaraan umum seperti bus misalnya bisa sampai 56 orang. Wah, bisa banyak keluarga masuk dari satu ya. Ayo bercerita, pilih salah satu paragraf pada teks, ceritakan isi paragraf kepada temanmu, sampaikan juga manfaat dari alat transportasi yang digunakan. Tambahkan dengan penjelasanmu sendiri. Ya, misalnya paragraf ini. Ya, keuntungan tadi sudah saya jelaskan ya. Di sini keuntungan dan kerugian transportasi. Misalnya paragraf 1 kita pilih. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda motor dan mobil. Ya, jadi ini nggak banyak yang bisa digali ya. Jadi sebaiknya ini yang bisa banyak digali. Ya, yang menguntungkan dan merugikan ya. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat lain, namun alat transportasi yang terlalu banyak di jalan menyebabkan kemacetan. Selain itu asapnya membuat udara kotor. Jadi kalau kita mau menambahkan dengan kalimat sendiri ya, untuk mengurangi dampak buruknya, selain menggunakan kendaraan umum, kita juga bisa menggunakan kendaraan yang menggunakan ini listrik ya, jadi tidak menggunakan bahan bakar minyak. Ya, itu adalah salah satu, atau menggunakan bahan bakar alternatif berupa biofuel ya, ada seperti itu, biodiesel ya. Jadi untuk mengurangi dampak buruknya, ya. Jadi asap udara yang kotor ini ya dikurangi dengan cara kita menggunakan sumber energi lain. Ya, itu yang pertama. Dan di sini juga bisa yang dari buku kita mengurangi dampak buruk dari transportasi adalah penggunaan transportasi umum. Ya, itu bisa ditambahkan untuk di sini ya. Kalian tapi simpulkan sendiri. Ya, manfaat dari transportasi yang digunakan. Ya, jadi kita menggunakan listrik, ya, kita ya beralih pada kendaraan listrik karena
ya, tingkat polusinya sangat rendah. Polusi yang dihasilkan sangat rendah. Bahkan mungkin hampir tidak ada. Ya. Kalau tidak ada sama sekali ya kita nggak tahu ya, mungkin ada aja ya. Jadi mungkin baterai bekasnya apa gitu kan. Tapi kan mobil bensin juga ada bekas mesinnya ya, jadi sama saja. Tapi bukan berarti terus sama sekali tidak ada limbahnya, ya ada. Cuman untuk sehari-hari bahan bakarnya itu tidak ada, ya, kecuali untuk dapatkan listriknya juga bakar bahan bakar di pusat pembangkit listriknya, ini baru. Ya, tapi kalau listriknya dari kincir angin, dari pembangkit listrik tenaga air, nah itu bersih, benar-benar bersih. Tambahkan dengan penjelasanmu sendiri. Setiap orang menggunakan alat transportasi yang disukainya. Alat transportasi kesukaan orang berbeda-beda. Ada transportasi, apa alat transportasi kesukaan temanmu? Ayo tanyakan kepada temanmu, tuliskan jawaban mereka pada tabel berikut dan alasannya. Nama Ali, ya, selalu yang pertama huruf A masalahnya. Alat transportasi yang disukai adalah sepeda. Ya, karena menyehatkan. Nah, sepeda menyehatkan. Suka goes, ya. 2, misalnya Budi. Dia lebih suka naik motor. Ya, alasannya apa? Tidak capek. Nah, tidak capek. Beda dengan Chandra. Dia lebih suka mobil. Ya, Chandra. Alasannya apa? Lebih nyaman. Nah, nomor 3 C, A, B, C, D, Doni. Nah, misalnya dia itu suka kereta api. Kereta api. Ya, alasannya menyenangkan. Ya, asik ya. Terus kemudian Endah. Ya, alat transportasi yang digunakan adalah pesawat terbang. Ya, pesawat terbang. Ya, karena bisa melihat melihat dari udara, melihat dari atas, bisa melihat pemandangan dari langit atau dari atas. Ya, dari rumah kelihatan kecil-kecil itu menyenangkan. Ya, lihat kapal laut itu kecil ngapung di air seperti beras mengapung, itu seneng rasanya. Ya, jadi setiap orang punya. Ada juga yang nggak suka pesawat terbang karena takut. Ya, ada. Ya, Siti pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang digunakan. Apa ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi, ada yang bus umum. Apa yang kamu sarankan? Mengapa? Ya, saya sarankan bermusyawarah. Ya, Siti bersama keluarga bermusyawarah. Ya, mengapa? Agar ya dicapai mufakat. Ya, semua bisa menerima keputusan sehingga semua bisa menerima keputusan. Nah, ini saran dari Pak Ali ya. Naik transportasi kesukaan masing-masing dan bertemu di rumah nenek, ya enggak juga. Masa misalnya anak kecil suruh naik pesawat. Naik transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama ini. Ya, jadi dimusyawarahkan. Teruskan saranmu. Nah, lo ini sudah saya berikan ya. Sebaiknya ya dimusyawarahkan. Sebaiknya dimusyawarahkan ya bersama. Ya. Sehingga bisa memutuskan ya
memutuskan pilihan transportasi yang paling banyak pendukungnya. Misalnya yang paling banyak pendukungnya, atau yang paling walaupun tidak banyak pendukung yang bisa disepakati semua orang. Misalnya rencananya mau naik kereta, tapi ayah, jangan naik kereta, kita kan belum pernah naik pesawat, masa sih sekali-sekali nggak ingin naik pesawat. Nah, walaupun pertama pendukungnya sedikit, tapi karena tawarannya menarik, maka setuju. Jadi belum tentu ya. Jadi intinya yang paling banyak pendukungnya atau yang disepakati semua orang, ya, dengan tanpa unsur paksaan, ya, tanpa unsur paksaan, ya, itu. Kemudian dalam perjalanan menuju Manado, Benny mengamati pesawat yang ditumpanginya. Benny mengamati televisi, pesawat, jendela, pintu dan lainnya. Ya, kita lihat semua berbentuk bangun datar. Benny berpikir, berapa keliling masing-masing bangun datar yang ia jumpai di pesawat? Selesaikan masalah yang Benny pikirkan berikut ini. Ya. Layar televisi di pesawat berbentuk persegi. Saya gambarkan seperti ini ya, persegi. Ya, panjangnya adalah 25 persegi panjang. Oh, ternyata persegi panjang. Bacanya nggak komplit. Persegi panjang. Nah, panjangnya 25 cm dan lebarnya adalah 20 cm. Ya, jika televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Panjang bingkai adalah keliling televisi, maka keliling sama dengan 25, ya. Kalau kita mengelilingi di sini nanti akan butuh 25 dari sini ke sini, 25 tambah 20, ya, tambah 20, ya, kemudian ditambah 25 lagi, ditambah 20. Biar mudah ngitungnya, lihatnya 25 dan 25 ya. 25 dan 25 ini adalah 50. 20 dan 20 ini 40. Ya, sama dengan 90, satuannya cm. Seperti itu ya ngitungnya ya. Mana yang mudah gitu ya. 50 tambah 20. Pesawat dilengkapi banyak jendela. Ya, pesawat dilengkapi banyak jendela. Jendela pesawat berbentuk persegi panjang. Ya, lebarnya adalah 15, sedangkan panjangnya adalah 30, semuanya dalam sentimeter. Ya. Jika keliling jendela ingin diberi karet pelindung, berapa panjang karet yang dibutuhkan? Maka keliling sama dengan 30, ya, dari sini ke sini 30 atau warna lain saja ya. Dari sini ke sini adalah 30, ditambah dari sini ke sini adalah 15, ya, dari sini ke sini adalah 30, ya, dari sini ke sini adalah 15. Ya, bisa 30 dan 30 dulu ditambahkan jadi 60, 15 tambah 15 ini adalah 30 ya. Nah, kalau jumlah 90. Atau 30 tambah 15 45, 30 tambah 14 45 ditambahkan jadi 90 ya, cm. Pintu pesawat berbentuk persegi panjang. Sekali lagi kita sketch di sini biar enak, persegi panjang ya. Lebarnya adalah 90 dan panjangnya adalah 230. Wah, panjang sekali. Berapa keliling? Keliling adalah 90 tambah, dimulai dari sini ya. Boleh dimulai dari sini. Jadi 90 tambah 230 tambah 90 ditambah 230. Ya, 230 tambah 90 dulu. Di sini adalah 0, 12 cuma 1 ya. 320. 20-nya 2 kali jadi 620 nanti semuanya ya. Jadi 320 tambah 320 adalah 640, maaf, 440. Hampir saja salah ya. 230. 320 ya, jadi 640. Oke. Satuannya cm. Di sini masing-masing cm. Kita lanjutkan.
Pramugari memberi tisu sebelum kami makan. Pramugari memberi tisu sebelum kami makan. Tisu berbentuk persegi. Nah, bentuknya itu persegi seperti ini. Ya, setiap sisi panjangnya 45. Di sini 45, di sini 45, 45. Berapa keliling? Ya, keliling, maka keliling adalah 45, ya. Ditambah 45, ditambah 45, ditambah 45. 45 tambah 45 ini adalah 90. 90-nya ada 2. 90 tambah 90 adalah 180. 180. Satunya apa? Di sini cm ya, masing-masing cm, di sini juga cm. Tentukan keliling bangun datar berikut, setiap sisi panjangnya 10 cm. Di sini 10 cm lah. Ya, berarti keliling sama dengan 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Jadi kelilingnya adalah 10-nya ada 5 kali. 50 satuannya adalah cm. Masing-masing di sini 10 cm. Kita lanjutkan, setiap sisi panjangnya 8 cm. Ini 8. Maka keliling adalah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. Ya, ini adalah 8 kali 8 ya. 8-nya ada 8 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf, 8 kali 6 adalah 48. Satuannya adalah cm. Seperti itu. Nah, ini segi berapa ini? Segi 6 apa segi 7 ini? Kita hitung aja. 1 ya. Ya, jadi keliling ada 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. 6-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 kali 7 sama dengan 42. Satuannya di sini cm, di sini cm juga. 42 cm. Ya, ini segi 7 ternyata ya. Kalau ini segi berapa? Kita lihat saja. Ini segi berapa, kita pakai biru. Maka keliling sama dengan berapa ini? 4 cm. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ya, ditambah ya, ini 4 ya. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. 4-nya udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4-nya 8 kali. 4 kali 8 adalah 32. Satuannya cm. Ya. Wah, ini panjang sekali ini. Sisi adalah 4 cm. Maka keliling adalah mulai dari sini ya. Keliling sama dengan 4 ditambah 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 4. 4-nya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi keliling adalah 4 kali 12 sama dengan 48. Ya, satunya adalah cm. Ya, kegiatan bersama orang tua berdiskusi dengan siswa apakah boleh melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Boleh enggak? Ya boleh aja, asal bermanfaat. Boleh asal bermanfaat. Justru kita harus melatih, ya. Justru harus melatih. Tidak semua hal yang bermanfaat kita itu suka melakukannya. Misalnya tidur tepat waktu. Kadang-kadang kita nggak suka, maunya sih main terus sampai malam. Tapi ya kita harus tidur tepat waktu biar paginya itu bangun badan segar. Oke, pelajaran 6 sekarang.
Edo dan teman-temannya kagum dengan perkembangan alat transportasi. Alat transportasi digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Alat transportasi khusus. Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus. Alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang. Umumnya orang mengangkut barang dengan truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Beras, gula, terigu diangkut menggunakan truk. Ya, pasir dan semen juga diangkut menggunakan truk. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Mobil ambulans digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam mobil ambulans ada alat-alat kesehatan tentu saja. Ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulans juga dilengkapi dengan sirine. Sirine akan berbunyi saat mobil berjalan. Sirine memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Mobil ambulans harus segera tiba di tempat yang dituju, yaitu rumah sakit, ya kan? Nah, alat transportasi khusus lainnya adalah mobil damkar atau pemadam kebakaran. Mobil pemadam digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi dengan sirine. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat. Masih banyak lagi ya jenis transportasi khusus lainnya. Forklift misalnya. Nah, pelajari lagi macam-macam alat transportasi khusus. Bersyukur dan berterima kasihlah pada orang yang menciptakan alat transportasi. Ya, alat transportasi membuat hidup kita lebih mudah. Kamu sudah belajar tentang alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus apa saja yang kamu ketahui? Apa manfaatnya? Misalnya tadi ada truk untuk mengangkut barang, untuk mengangkut barang. Ada ambulans mengangkut orang sakit, mengangkut orang sakit. Ada mobil pemadam kebakaran, ya, mobil khusus ya untuk petugas pemadam yang dilengkapi dengan alat pemadam. Alat pemadam. Ada forklift, mobil khusus untuk memindah barang, mengangkut dan memindah barang ya, barang. Biasanya di dalam gedung, ya biasanya di dalam gedung. Ya, ada mobil golf, mobil untuk dipakai di lapangan golf misalnya. Ya, mobil terbuka di lapangan bola. Terbuka di lapangan golf. Ada mobil balap, Formula 1 misalnya. Mobil yang didesain untuk kecepatan tinggi. Didesain untuk kecepatan tinggi. Ya. Nah, kita mengenalnya sebagai F1. Ya. Jadi mobil ini memang desainnya khusus ya, tidak untuk di jalan, bahaya ya. Ini kecepatannya bisa sampai 200 km per jam. Wah, kenceng sekali. Kita sudah mengenal bermacam-macam alat transportasi. Pilihlah salah satu alat transportasi kesukaanmu. Kapan kamu terakhir menggunakannya? Ya, apa manfaatnya untukmu? Mungkin sepeda. Ya, terakhir menggunakannya adalah tadi sore. Ya, habis goes kan. Apa manfaatnya? Untuk mempermudah perjalanan. Ya, mudah perjalanan, untuk mempermudah dan mempercepat perjalanan dan mempercepat
perjalanan. Sepeda juga menyehatkan. Juga menyehatkan. Kita lanjutkan. Ayah Siti sedang mengendarai mobil di jalan raya. Tiba-tiba terdengar sirine ambulan. Wiu, wiu, wiu. Siti mengingatkan ayah. Ayah, menepi dong. Ayah menepi dan memberi jalan untuk ambulans. Ayah menghormati dan menghargai orang yang sakit. Orang yang sakit harus segera ditolong. Ya, pernahkah kamu melihat ambulans yang membunyikan sirine di jalan raya? Pernah dong, pernah. Ya, mobil menepi di seperti mobil Ayah Siti. Apa yang seharusnya dilakukan mobil-mobil itu? Ya, menepi dan memberi jalan. Ya, diskusikan pengalamanmu dengan temanmu. Tulislah kesimpulan diskusimu. Hasil diskusi, ya, saat ada mobil ambulans, ya. Ya, kita harus memberi jalan karena ya, saat mobil ambulans menyalakan sirene, ya, artinya ada orang yang sedang sakit dan harus segera ditolong, segera sampai di rumah sakit untuk segera ditolong, segera ditolong. Saat ada mobil ambulans dan membunyikan sirine, ya, dan membunyikan sirine. Ada tambahan. Kalau misalnya mobil ambulansnya tidak membunyikan sirine, ya kita mungkin nggak tahu, ya. Jadi mungkin sedang tidak ada orang yang segera harus sampai rumah sakit, ya. Tapi kalau sirennya yang mati, ya pasti sopir dari ambulan akan memberi kode, ya, dari belakang. Jadi harus tetap tetap kita kalau ada kode dari sopirnya, ya harus harus dengan rela, ya, memberikan jalan karena ada orang yang sangat membutuhkan pertolongan dokter dengan segera. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran adalah alat transportasi khusus. Apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh pengendara mobil lain ketika mobil membunyikan sirine, ya. Ambulan dan mobil pemadam kebakaran adalah alat transportasi khusus. Apa yang harus dan tidak boleh dilakukan pengendara mobil ketika mobil itu membunyikan sirine? Kalau membunyikan sirine artinya wah ini gawat ini kondisi, ya. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran membunyikan sirine. Yang harus dilakukan, mobil lain segera memberi jalan, ya, karena mobil tersebut harus segera sampai di tempat tujuan. Yang tidak boleh dilakukan mobil lain adalah tidak mau memberikan jalan, memberikan jalan, nggak boleh, ya. Apalagi malah menghalang-halanginya, waduh, lebih nggak boleh lagi, ya. Nah, tidak boleh, ya, tidak memberikan jalan, ya, tetap berjalan seperti biasa, jangan, ya, harus agak menepi. Di dalam mobil ambulans ada tempat tidur untuk orang sakit. Jika panjang mobil ambulans adalah 250 cm, lebarnya adalah 50 cm, berapa ukuran tempat tidur yang bisa masuk ke ambulans? Ya, buatlah kemungkinan ukuran tempat tidur. Ya, kemungkinan tempat tidurnya jika di dalam mobil ambulans ada tempat tidur untuk orang sakit, ya. Jadi harus kurang dari ini, ya. Ini ambulansnya segini, 250, ya, dan di sini adalah 150. Maka, ya, berapa ukuran tempat tidur yang bisa masuk
ya, ukuran tempat tidur harus lebih kecil daripada ukuran tempat tidur harus lebih kecil dari ukuran mobil ambulans. Ya, jadi ukuran di sini harus lebih kecil. Misalnya ukurannya adalah 200 kali 100 misalnya. Ukuran tempat tidur adalah panjang 200 cm dan lebar 100 cm. Jadi masa ada ruang kosong di sini untuk sopir, ya kan, di sini ada sopir, di sini ada kernetnya, nah baru di sini, terus di sini kan mungkin ada dokter dan lain-lain dan peralatan-peralatan di sini. Jadi harus bisa masuk juga. Nggak boleh sama dengan mobilnya, nggak bisa masuk nanti. Apalagi lebih besar, wah bagaimana? Ya, ukuran keliling ambulans, kita bisa mengukur keliling ambulan adalah di sini, dari sini ke sini adalah 160, dari sini ke sini adalah 80, terus dari sini ke sini adalah 160, ya dari sini ke sini adalah 80. Ya, 160 ditambah 80 dulu adalah 0. Ya, di sini 4 nyimpen 1, berarti 2. Berarti 240 tambah 240. Ya, jadi ini adalah 240. Ini kalau dijumlahkan 240, ya. Jadi 240 tambah 240 adalah 480, ya. Satuannya adalah cm. Ya, seperti ini. Ukuran tempat tidur yang bisa masuk, ya harus kurang dari ini. Ya. Misalnya yang bisa masuk di sini kita pakai panjangnya 100 saja, 100 kali 40 misalnya. Separuhnya 100 kali 40. Ya, ini rasanya bisa masuk. Ya, kalau di sini 160 cukup 100 saja, 100. Di sini 40, di sini 100 ya, 100 dan 40 bisa masuk. Ya. Jadi misalnya 100 tambah 40 tambah 100 tambah 40 lagi. Ya, 140 tambah 140 adalah 280. 280 ya cm segi, ini bisa masuk ya. Harus lebih kecil atau mungkin diperkecil lagi ya. Ini panjangnya cukup 30 aja, di sini 90. Diperkecil lagi biar masuknya lebih mudah. Bisa ya. Jadi 90 tambah 30 ya, 90 tambah 30 tambah 90 lagi, ya, tambah 30 lagi, tambah 30. 90 tambah 30 ini ada 120. Ini 120-nya ada 2 ya, ini juga 120 tambah 120. Jadi ini 240 ya, 240 cm kelilingnya. Ya, jadi ini bisa. Ayo mencoba, buatlah sebuah bangun datar, tentukan ukuran sisi-sisinya, hitunglah kelilingnya. Ya, misalnya seperti ini, bangun datar persegi panjang. Ya, misalnya di sini adalah 50 ya panjangnya, di sini adalah 20 ya, maka keliling adalah 50 tambah 20 tambah 50 tambah 20. 50 tambah 20 70. 70 tambah 70 ya 140 cm. Misalnya ini cm ya. Atau bentuknya trapesium seperti ini. Ya, bentuknya trapesium seperti ini. Di sini 10, di sini 20, di sini 30, di sini misalnya kira-kira pantasnya berapa ini? 20, 25 misalnya. Jadi keliling adalah 10 tambah 25 tambah 30 tambah 20. Ya. Di sini ini dulu 10 tambah 25 ini adalah 35, ditambah ini ditambahkan jadi 50. 50 tambah 35 adalah 85 cm misalnya ini dalam centimeter. Ini 10 tadi ya. Ya, ini contoh ini ya. Ya kalian bisa bebas ya membuat bangun dan contohnya. Kegiatan bersama orang tua ya menjelaskan contoh perilaku mendahulukan kepentingan orang lain dalam keberagaman. Contohnya ini ya, mendahulukan mobil pemadam kebakaran,
mendahulukan ini apa orang yang sedang pakai kursi roda, orang menyeberang ya, orang tua yang menyeberang, silakan dahulu gitu. Ya. Berikan centang pada kolom berikut apabila kamu telah menguasainya. Menemukan informasi dalam teks, kita sudah mempelajarinya ya. Biasanya kalian bisa. Kalau masih ada yang perlu tanyakan boleh komen di bawah. Menceritakan kembali informasi teks. Jadi kita biasanya informasi teks itu ada pada kalimat utama, pertamanya di setiap paragraf ya. Biasanya pokok pikiran ada di situ. Menyebutkan jenis transportasi. Ada darat, air dan udara ya. Darat, air dan udara. Ya. Nah, air contohnya perahu, ya, darat contohnya mobil, udara contohnya adalah pesawat terbang. Ya, menggunakan kata baru tentang alat transportasi. Ya, jadi masinis misalnya ya, orang yang bertugas mengendalikan kereta api. Ya. Nahkoda, orang yang mengendalikan perahu dan pilot mengendalikan pesawat terbang. Kalau sopir mengendalikan mobil. Sebutkan manfaat alat transportasi yang jelas mempermudah perjalanan ya, mengangkut barang juga bisa, menemukan keberagaman ciri khas individu. Wah, orang itu ada yang pendiam, ada yang percaya dirinya tinggi, ada yang jujur ya, macam-macam. Membuat daftar keberagaman ciri khas individu. Jadi individu memang kita diciptakan bermacam-macam ya, jadi jangan anggap semua orang itu sama. Menyebutkan manfaat keberagaman. Nah, dengan keberagaman ini seperti orkestra ya, ada yang pegang gitar, ada yang pegang bass atau grup band ya, ada yang vokal. Nah, kalau semuanya vokal lah, siapa yang masih iringan musik? Boleh sih jadi lagu akapela tapi ya. Mengetahui keliling bangun datar, dengan cara yang mengelilinginya ya, terus menghitung semuanya. Misalnya seperti ini kita kelilingi, terus kita hitung panjang, kita jumlahkan panjangnya masing-masing ya. Menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku itu cm tadi ya, kita gunakan. Saya dapat menjelaskan manfaat keberagaman di lingkungan sekitar ya, contohnya tadi grup musik ya, atau dalam masyarakat kan ada yang bakat menjadi pemimpin, jadi Pak RT, ada yang bakat olahraga, mewakili olahraga dan lain-lain ya. Saya dapat menjelaskan manfaat keberagaman di lingkungan sekitar. Menjelaskan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling bangun datar dengan satuan baku. Misalnya saat kita mau memberi bingkai, ya pasti kita akan menghitung kelilingnya. Membuat karya dengan teknik potong, lipat dan sambung, ya kita buat prakarya ya, sebelumnya bikin mobil-mobilan. Menjelaskan cara menjaga keselamatan orang lain dalam kegiatan di air. Intinya adalah kita saling menjaga dan mematuhi peraturan, ya, saling mengawasi dan mematuhi peraturan. Mempraktikkan cara menjaga keselamatan orang lain dalam kegiatan air ya. Caranya yaitu misalnya melempar pelampung ya. Itu kalau ada orang minta bantuan seperti itu ya, kita harus tanggap ya, harus segera membantu. Ya. Ini sudah habis, ini adalah video terakhir ya kita dalam dalam tema ini. Kita akan ketemu nanti lagi pada tema 8 ya. Pastikan kalian melihat di sini di playlist ini karena semua saya berikan urut di situ. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.